Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Radian Indra Nukromin. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang review pengisian baterai otomatis menggunakan deteksi desain baterai, di mana judul tersebut sedikit ada kesamaan pada judul tesis saya, di mana judul tesis saya yaitu implementasi sistem charging baterai berbasis kontrol logika basi tipe 2 pada multi input buck converter turbin angin skala kecil. Nah, di sini ada kesamaan pada pengisian baterai. Nah, semua kendaraan salah satu mobil tergantung pada baterai untuk menjalankan aksesoris yang berbeda. Di dalamnya ada sebuah elektronik, sehingga untuk menyalakan sebuah elektronik itu membutuhkan baterai. Ya, mobil saat ini memiliki elektronik control unit hingga sampai 70 elektronik control unit, di mana elektronik control unit ini akan terus mengambil daya dari baterai bahkan ketika dalam kondisi off. Ketika kendaraan tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama, maka akan ada permasalahan baterai dalam pemakaian, sehingga performansi dari baterai atau lifetime-nya akan menurun. Jadi, untuk menghindari masalah ini, pada jurnal yang saya akan bahas yaitu menerapkan sistem yang disebut pengisian baterai otomatis menggunakan baterai deteksi kesehatan yang melepaskan baterai terminal setiap kali kendaraan tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan memeriksa status jika kesehatan baterai turun. Nah, di sini ada skematik dari hardware yang akan dirancang dari jurnal yang saya bahas, di mana di sini ada yang diterapkan yaitu baterai voltage detector. Ini baterai voltage detector. Di sini akan mengukur dari keadaan status baterai turun atau normal dari baterai. Ketika keadaan baterai itu menurun, maka sinyal dari sensor ini akan dibaca sebuah microcontroller. Dari microcontroller ini ada sebuah seperti komunikasi antara controller dan modul GSM. Nah, dari modul GSM ini sehingga akan dikirimkan ke sebuah user keadaan dari baterai tersebut seperti apa. Dari sistem elemen yang terpenting dari sini itu ada 5. Yang pertama microcontroller sebagai controllernya, terus yang kedua GSM modul untuk sebuah mengirim pesan ke HP pengguna melalui SMS, di mana microcontroller sendiri itu tidak bisa langsung mengirim, perlu bantuan seperti GSM modul tersebut. Terus yang ketiga Max 232, terus yang keempat relay, terus yang kelima ini itu voltage detector untuk sebuah sensor yang untuk mendeteksi keadaan kapasitas dari baterai. Nah, microcontroller di sini itu berfungsi untuk menerima sinyal controller dari modul GSM dan bekerja sesuai dengan program untuk mengaktifkan sistem starting. Microcontroller yang digunakan pada jurnal yang saya review ini dia menggunakan AT89C51.
Terus yang ini tuh GSM modul. Nah, di sini GSM modul ini ketika kesehatan baterai rendah, maka modul GSM akan mengirim SMS ke pengguna, dan ketika pengguna membalas SMS, maka akan mengerahkan relay dengan membuat pin 38 microcontroller ke logika 1. Nah, dari tadi kan ada logika 1. Nah, ini ada sebuah konversi 0 dan 1 itu menggunakan LM331, dimana ketika baterai itu levelnya sudah ke ambang batas atau levelnya rendah, dia mengubah ke logika 1 seperti itu. Nah, ini kategori dari voltage level detector, di mana sebuah baterai itu memiliki sebuah tegangan yang berbeda ketika kapasitasnya juga berbeda. Contohnya seperti ini. Di sini ada 3 pembagian. Untuk 100% itu baterainya keadaan 12,64. Nah, dari voltage LM339 tadi kita kan di sini masih keadaan high atau levelnya masih 100%. Terus yang kedua dimana 50% dengan kondisi tegangan baterai 12,16, dan untuk 25% tegangan dari baterai ini 12,06. Nah, dari kedua ini itu ada sebuah aksi dimana ketika kondisi baterai tersebut 12,16 itu dia akan mengirim sebuah pesan. Nah, di sini langkah dari project yang pada jurnal ini. Yang pertama, start, mulai, lalu inisialisasi GSM serta microcontroller. Terus sini keadaan sebelumnya seharusnya dia kan normal baterainya. Nah, terus langkah selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan baterai. Ketika baterai keadaan tidak, kondisinya itu menurun. Nah, ini 12,16, sehingga dia mengirim sebuah SMS ke user atau pengguna dari baterai tersebut. User diminta tolong untuk membalas dari SMS tersebut. Ketika dia pembalasannya yes atau no, maka gimana ya, akan memberikan aksi kepada ini relaynya, dia memutus atau menyambungkan seperti itu. Seharusnya dimana untuk keadaan baterai itu kurang dari 50%, maka seharusnya itu kan harus di charging atau diputus semua elektronik yang menyambung pada kendaraan tersebut, sehingga pengisian baterai secara normal atau optimal. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu pengisian baterai otomatis menggunakan deteksi kesehatan baterai dibangun untuk mendemonstrasikan pengisian otomatis baterai berbasis modul GSM dan sistem kontrol mesin kendaraan menggunakan jaringan GSM, di mana menyalakan mesin ketika kesehatan baterai berjalan di bawah ambang tertentu. Untuk referensi yang saya pakai itu ada 2.
ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.